Selamat datang di podcast Tidak Nyaman. Silahkan mendengarkan meski tidak nyaman. Selamat datang di podcast Tidak Nyaman ya. Kembali lagi bersama saya Sukmanan Tegar yang akan memandu podcast Tidak Nyaman ini yang mewadahi pemikiran-pemikiran tidak nyaman yang menimbulkan opini dan pemik apa ya dan apapun itu yang di kepala membuat kita tidak nyaman dan kepikiran terus sehingga kita bisa membacotkannya di dalam podcast ini. Jadi apapun itu pemikirannya yang membuatmu tidak nyaman, mari kita curahkan supaya menjadi nyaman. Oke. Ya, dan di episode kali ini pertama-tama saya pengen ini ya, mengumumkan, waduh gua ya pengen membilangkan apa ya, ngasih info aja kalau bahwa sekarang podcast Tidak Nyaman punya Instagram sendiri. Yes, betul. Sekarang sudah dibuatkan Instagram sendiri dan karena masih baru postingannya masih cuma satu, itu pun episode 1. Paling juga tak pakai story. Jadi masalahnya adalah saya pribadi bukan tipe orang yang apa ya, yang terampil bersosmed ya. Jadi mungkin update-nya atau postingannya itu nggak yang kreatif, yang copywritingnya bagus. Copywritingnya apa bahasa Jawa nih? Copywriting. Captionnya lah pokoknya apapun itu ya saya nulis seadanya semampu saya dan diwadahkan khusus di akun Instagram tersendiri yaitu Instagram podcast tidak nyaman. Jadi apapun itu eh, komentarmu atau apapun itu opinimu yang bikin tidak nyaman gitu kan. Wis sampaikan saja di itu, komen di situ atau reply story. Terserah lah mau mengkritik apapun, kalau misalnya mendengarkan terus menimbulkan pemikiran lagi yang lebih tidak nyaman lagi, terus ya sudah wis sampaikanlah mention kayak Twitter apa mention ya, repost lah di story aja, tag podcast tidak nyaman terus sampaikan tidak nyaman apalagi ya terkait episode, misalnya yang kemarin saya bikin episode ini, lagu Ojo Dibandingke adalah lagu stoikisme ya kan. Misalnya dari episode itu terus muncul, oh di otak itu ada ide tidak nyaman, ini bukan stoikisme ini tapi lebih ke pesimisme misalnya, itu sanggah aja nggak apa-apa, disanggah, argumentasikan, terserah apapun itu, saya pasti sangat senang sekali. Karena apa? Karena ya podcast tidak nyaman fungsinya seperti itu, siapapun itu kan bebas untuk berbicara, untuk berargumentasi ya. Berargumentasi. Di sini kita sama-sama belajar untuk berargumentasi, mencurahkan pemikiran yang tidak nyaman itu kita artikulasikan menjadi kata-kata, menjadi suatu argumen dengan apa ya? Pemikiran-pemikiran entah itu pseudoscience, sumber-sumber literaturmu apapun itu, nggak harus yang scientific lah. Sepengetahuanmu aja. Karena saya di sini bacot pun juga sepengetahuan saya. Jadi karena pengetahuan kita yang terbatas ya kan, kita belajar untuk mengartikulasi apapun itu yang ada di kepala kita yang tidak nyaman ya kan. Terus kita tuangkan di podcast ini yang tidak nyaman ya kan. Lalu sanggahlah juga kita belajar mengartikulasikan opini ya, pemikiran, supaya apa? Supaya kita tidak cenderung memaki ya kan. Kita mengurangi lah. Mungkin ada kata-kata umpatan, mungkin misalnya, aduh cuk, nggak ngono cuk, tapi maksudku. Nah, jadi misalnya ada ketika kita menabrakkan suatu pemikiran itu ada yang tidak nyaman, kita cukkan dulu supaya
supaya sumbatannya itu lepas lalu kita artikulasikan argumentasi kita. Apapun itu, bahasa sesuai bahasamu. Jadi kita belajar sama-sama untuk mengurangi maki-maki ya. Mungkin mungkin kalau kita menghadapi suatu ironi kan kadang-kadang memang memang ada kata-kata yang memang ya wis nggak ada maknanya. Cuma cuma karena kita sudah jipek ya, terus nggak bisa berkata apa-apa kayak misalnya cuk cuk kayak gitu itu kan nggak apa-apa biasa. Cuma setelah itu kita sama-sama belajar untuk mengartikulasikan kritikan kita, ya kan? Nggak usah yang daki-daki, yang nggak usah yang cari-cari ini itu nggak apa-apa. Kita sama-sama menghargai argumenmu, ya kan? Kita speak up, ya kan? Apapun itu, kalaupun menjadi perdebatan ya, ya wajar perdebatan kita sini berdebat itu juga perlu belajar. Kita harus terbiasa belajar berdebat. Katanya kita demokrasi ya kan. Demokrasi di mana kita setiap orang punya suara, ya kan. Kalau setiap orang punya suara, maka kita harus belajar untuk mengartikulasikan suara kita. Jadi kita itu teriak-teriak nggak cuma awu 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 gitu, tapi juga kebisingan-kebisingan itu ada maknanya gitu loh. Dan keresahan kita tuh bisa tersampaikan. Gitu. Kita bisa menyampaikan keresahan cukup, nggak usah jauh-jauh. Entah kita nanti apakah itu akan dianggap sebagai aspirasi atau apa, yang penting kita belajar mengartikulasikan argumentasi. Oke, pemikiran tidak nyaman. Dan jangan lupa eh bikin Insta story bisa dan tag akun podcast tidak nyaman. Oke. Instagram podcast tidak nyaman. Wes, keren. Sekali lagi tepuk tangan. Yes, kaya. Ya, intinya itu tadi soal Instagram, soal sosial media. Kalau kita mengartikulasikan lagi, kira-kira isu apa yang terkini ya kan? Yang kita tahu belakangan ini kan kayaknya banyak sekali info-info apa ya? Isu-isu yang bermunculan yang sangat kontroversial dan kita bisa dibahas. Tetapi gini, kalau masalah misalnya contoh kita kan banyak sekali isu bahkan yang sampai sekarang pun kasus drama sinetron sinetron orang-orang berseragam itu aja sampai sekarang entah belum selesai, bahkan sampai ada pihak yang merasa capek bahkan untuk melanjutkan drama ini ya kan. Sudah muncul banyak lagi sekali isu-isu ya. Cuma kan kita dari banyaknya isu itu sebenarnya kalau menurut saya sih itu bukan pengalihan isu ya. Cuma kita kan orang itu kan banyak 270 juta itu kan punya concernnya masing-masing, punya fokus masing-masing ya kan. Bensin naik ya kan. Terus listrik semuanya mau konversi listrik ya kan. Jadi kita tinggal mau fokus kemana? Apakah perselingkuhan selebritis ya kan? Ya kalau saya sih selalu mikir apapun itu yang isu-isu yang dekat dengan kita ya kan, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena percuma ngomentari hidupnya orang itu percuma wis biarin misalnya selingkuh ya selingkuh monggo. Semua pilihannya masing-masing ya kan. Konsekuensinya masing-masing kita ndak pernah tahu ya kan kenapa selingkuh. Selingkuh ndak penting ya. Cuma yang penting itu kita bensin naik di saat di saat eh, di saat harga minyak dunia turun. Nah, begitu dinaikkan minyak dunia turun tapi karena wis kadung diumumkan naik ya ndak diturunkan. Termasuk per- Pertamak yang dulu katanya mau dikembalikan ke mekanisme pasar, tapi kayaknya enggak sih. Kayaknya Pertalite dihapus, ganti Pertamak yang subsidi. Nah, ini agak nyebelin. Ini sangat berpengaruh ke kehidupan sehari-hari kita. Karena apa? Karena solusi dari kenaikan bensin ya kan, pemerintah malah berwacana konversi ke listrik ya. Kalau masalah kendaraan listrik itu kita sudah
mengembangkan, kok di berita-berita yang saya tahu ya, udah banyak sekali kita tuh mengembangkan kendaraan listrik, terutama khususnya mobil listrik sih. Jadi ketika di tahun-tahun ini kita melihat banyak pabrikan ya, banyak pabrikan yang memproduksi mobil listrik, memasarkan memasarkan kendaraan listrik, mobil listriknya, dan bahkan menyediakan ekosistem pengisian listriknya. Ya. Kita jadi tahu kenapa eh, Bapak DI ya kan, yang sudah touring mobil listriknya itu di tahun berapa itu seolah-olah dijegal ya kan. Kok nggak berlanjut risetnya? Padahal ketika kalau misalnya waktu itu lanjut ya, dari waktu itu kalau sampai sekarang itu kira-kira sudah hampir 10 tahun. Itu kan 10 tahun misalnya riset tetap dilanjutkan 10 tahun itu sudah sekarang mungkin kita sudah bisa kerjasama dengan pabrikan-pabrikan yang ada yang lokal untuk memproduksi produk custom sendiri. Wong yang motor yang skala lebih kecil skala yang lebih kecil itu gesit itu kan juga berhasil dipasarkan umum ya kan. Kenapa yang mobil listrik yang Tuxuki itu apa Tux kalau yang saya ingatnya itu kayak Linux gitu karena Tux gitu. Itu bahkan nggak risetnya nggak berlanjut. Nah, itu yang aneh. Jadi kayak seolah-olah itu nggak bisa dicocok logi itu. Iya ya, berarti memang ya memang tidak nyaman gitu untuk dibahas lebih dalam. Ya. Mobil itu mobil listrik, kendaraan listrik. Ya, kalau kendaraan listrik itu saya selalu merasa itu untuk penggunaan harian komuter itu masih kurang affordable ya. Karena gini, karena semua itu yang di berita itu perspektifnya perspektif Jakarta, di mana kalau misalnya tiba-tiba ada suatu kebijakan yang pertama kali diaplikasikan pasti di Jakarta dulu, yang mana infrastrukturnya sudah lengkap ya. Memang penduduknya banyak, tapi dengan infrastruktur yang relatif lebih mudah lah untuk menciptakan ekosistemnya baru. Jadi misalnya metode baterai swap atau baterai colokan cepat itu misalnya dibangun di Jakarta itu cepat, sudah tersedia, tinggal bikin pos-posnya aja. Nah, itu kalau kendaraan listrik, kayak misalnya motor listrik. Nah, cuma kalau yang di daerah-daerah seperti saya ini yang tinggal di Jawa Timur, di Gerbang Kertosusilo, ya, bukan di Jabodetabek, tapi di Gerbang Kertosusilo. Nah, ini bagaimana? Walaupun sebenarnya kalau masalah eh, yang ojol itu sudah mulai terlihat riwa-riwi yang menggunakan motor listrik ya, sepeda motor listrik. Electric bike itu sudah kelihatan berseliweran di sekitar lingkungan saya. Cuma kalau yang mobil ini masih kayaknya belum belum banyak orang yang merasa yakin bahwa kayaknya lebih hemat kalau pakai listrik. Nah, itu. Dan selain itu harganya juga masih mahal. Walaupun dengan subsidi bla 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 bla, kemudahan-kemudahan yang ditawarkan, tapi 500 juta itu bukanlah sesuatu harga yang terjangkau loh, 500 juta. Kita mobil terlaris seperti Sigra itu kan sudah mencapai 200 juta. Sekarang mobil murah 100 juta itu mana ada nggak bekas. Dan itu bensin lagi masih masih petrol head semua. Nah, seperti itu kalau misalnya kait kendaraan. Kendaraan itu pun yang kebijakannya sudah berjalan bertahun tak udah berjalan lebih dulu ya kan. Step by step. Nah, ini tiba-tiba ada yang ngide ya kan. Ada yang ngide mau mengkonversi kompor gas ya, 3 kilo menjadi kompor listrik. Dengan apa? Dengan alasan apa? Dengan alasan tabung gas LPG 3 kilo itu subsidinya tidak tepat sasaran. Nah, ini. Yang dimaksud tidak tepat sasaran ini sebenarnya agak gimana ya? Kayak seolah-olah itu kayak hmm, ada orang menengah
sedikit aja yang pakai gas 3 kilo tuh kayak pemerintah tuh kayak, ah ini tidak tepat sasaran ini. Padahal itu orang menengah. Orang menengah di Indonesia itu, orang menengah. Kayak seperti saya itu menengah, tetapi kalau disebut kaya itu gapnya tuh masih jauh. Ya kan, kalau menuju kaya itu masih jauh. Tapi menengah itu yang kalau kena kesandung kerikil dikit itu langsung jatuh ke jurang kemiskinan. Gampang banget kalau misalnya mau ke arah miskin tuh gampang banget. Tiba-tiba kan satu kebijakan terus jadi miskin tuh sangat gampang sekali. Orang menengah itu. Jadi ya anggap saja ya subsidi silang lah. Lagian kan nggak tahu sih harga gas itu bagaimana. Ini produksinya gimana, suplainya gimana. Lagian kan ya kalau gas ya masalah gas anggap aja itu gas sebagai misal varian 3 kilo sebagai satu varian. Oh ya cara belinya itu kan katanya mau ini 4.0 ya kan. Aplikasi Me Pertamina dan kawan-kawan itu dimanfaatkan. Ada sing katanya mau menggunakan adaptasi canggih-canggih tapi dipikirkan karena kompor listrik itu canggih dan teknologinya sudah termasuk lama kompor induksi listrik itu induksi. Jadi tiba-tiba mau dipindah aja diganti perangkatnya. Nah, dari wacana itu kita gimana ya kayak dibilang beruntung ya. Kita masih untungnya, ya kok untungnya ya. Gimana? Untungnya masih ada Mbak Mulan yang di DPR RI. Tepuk tangan dulu. Yang tidak sekonyong-konyong mengikuti arus untuk yayo-yayo terhadap suatu kebijakan yang mana itu pasti akan jadi lahan basah itu konversi itu. Lahan basah dan banyak sekali kendala ya. Karena pengadaannya yang dibagi itu nanti bagaimana mekanismenya, kontraknya, speknya. Itu nanti enggak karu-karuan. Untung ada yang speak up bahwa kalau kompor induksi ya, itu masih perlu dikaji lagi kesesuaiannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mayoritas, ya kan? Nah ini saya setuju karena apa? Karena kenapa perlu dikaji? Karena apa? Kalau pernyataannya, statementnya dia kalau nggak salah satunya adalah karena eh, masakan Indonesia itu tidak cocok untuk dimasak dengan kompor induksi. Ya memang nggak semua masakan sih, tapi kita masih belum bisa mengadaptasi secara menyeluruh. Tiba-tiba kompornya itu induksi ya kan. Wajan-wajan pelengkung itu mau dikemanakan ya. Sedangkan peralatan masaknya pun kita harus bahan yang karena induksi ya, yang tentu saja yang mudah menyerap panas ya kan, karena cepat dan harus gepeng sesuai lempengannya. Jadi kayak masak kita semua masak akan memasak menggoreng tidak di wajan tapi di pan ya kan. Kita akan menjadi budaya barat. Ya mungkin kita akan lebih banyak masak sarapan serabi ya kan. Serabi dengan gula aren mungkin akan sering sarapan seperti itu daripada dengan sarapan dengan nasi goreng. Ya kan. Karena apa? Karena itu tadi kompor listrik itu karena induksi. Jadi maka luas permukaan yang dipanaskan dengan luas permukaan bokong panci itu harus sama ukurannya, ya kan? Kalau misalnya dipakai eh, induksinya diameternya terlalu kecil, terus pancinya terlalu besar untuk nggodok air, pasti itu akan lama. Untuk keluarga-keluarga yang punya anak kecil yang tidak punya water heater di rumahnya, otomatis untuk memandikan anak itu harus nggodok banyu kayak saya ini. Nggodok sendiri pakai kompor induksi akan makan waktu.
Kalau satu tungku dipakai untuk nggodok banyu, otomatis yang bisa digunakan untuk memasak, menyiapkan sarapan itu tungku yang satunya, ya kan? Ketika tungku yang satunya kita gantiin, lah kecepatannya pemanasannya itu bagaimana? Kalau kita mau bikin oseng-oseng pakai pen, tapi kita juga perlu untuk dadar telur, apakah kita bisa dadar di satu pen? Hmm, Itu sangat rumit sekali pasti. Masa ya memang kita bakal beradaptasi. Cuma cuma ya nggak gimana ya? Emang kalau dipaksa kita kan pasti akan bisa beradaptasi dengan situasi di mana kita tiba-tiba kompor gas kita disita, digantikan dengan kompor induksi ya kan. Kita akan beradaptasi ketika kita menggunakan air, mengandalkan pompa air, kita harus gantian, jadi harus bikin timbo, harus bangun lebih pagi untuk nggak mungkin manasin air tapi nyediakan sarapan, dan kita nggak mungkin kalau yang listriknya terbatas ya, mungkin kita harus bergantian antara menggunakan Magicom dan menggunakan kompor listrik. Karena kalau saya survei dari di Tokopedia, waduh, survei di Tokopedia di e-commerce kesayangan kita semua, speknya itu misalnya harga yang murah ya kan, kisaran 500.000 kalau misalnya kita beli sendiri ya, kompor induksi 2 tungku. Nah, ini saya nggak tahu nih ya kalau merek-merek yang bagus itu apa ya kan. Kompor induksi 2 tungku ya. Yang tanam merek Rinnai yang seperti kompor gas sekarang ini aja 4,9 juta yang tanam. Nah ini ada merek Kris, kita nggak tahu ya. Kalau yang terkenal di perkomporan kan biasanya Rinnai ya kan, tapi ini nggak tahu. Oh ini ada es Kris 1,5 juta ya kan, 1,5 juta. Kompor 2 tungku kita lihat 3.500 watt. Nah, barang elektronik yang 3.500 watt ini, kita ini waktu pemanasannya berapa lama sih? Kita lihat dulu anunya, deskripsinya ya. Kompor induksi dengan fitur pengaturan temperatur panas. Ya, apa aja nih? Memiliki 2 buah plat dengan diameter 20 cm dengan kontrol pengatur suhu panas 60 derajat. Daya listrik 3.500 watt. 20 cm itu seberapa? Kalau nggak salah 20 cm itu selebar wajan Maxim ya. Platnya 2, 6 tingkat power ya kan. 60 derajat, pelindungan panas berlebih. Jadi kiri kanannya itu settingnya beda. Daya tahan sampai 25 liter air. Nah ini pertanyaannya ini untuk uh, mendidih, untuk merebus air, tingkat pemanasannya berapa lama ya? Kalau misalnya kompor itu kan jeglek, apinya kan suhunya sudah pasti segitu. Tinggal pemanasannya dari kompor dari api ke wajan atau pancinya, kita nunggu minyaknya memanas gitu. Kalau ini kan enggak. Kita apakah plat yang dipanaskan kompor induksi dengan elemen itu langsung panas atau saya nunggu manasin itu ya kan? Terus nunggu lagi panasnya berpindah dulu. Ya nggak tahu lah. Wong orang katrok. Karena kalau misalnya saya ini kan di rumah ada AC ya betul. Kalau misalnya pakai kompor induksi nih misalnya tiba-tiba tengah malam pengen pengen bikin mie, ya mau nggak mau AC saya matikan, kulkas saya matikan, biar tidak jeglek, dan pastikan Magicom tidak menyala, lampu semua matikan, otomatis jadi gitu. Ya itulah kompor listrik ya. Kompor listrik ini jadi kalau misalnya
beneran ya. Yang jelas kita itu nggak mungkin dengan kondisi dua plat diameter 20 cm ya kan. Kita juga harus perhatikan juga wajan-wajan pen yang akan kita gunakan ya kan. Dandang ya kan. Kita kukus-kukus harus pakai jadinya jadi panci, jadi milk pen itu yang gimana milk pen itu? Yo milk pen lah pokoknya. Jadi semuanya itu jadi panci yang serba gepeng, kita tinggalkan wajan atau wok ya. Kita jadi bikin nasi goreng kok rasanya jadi hampa ya kan. Belum lagi yang coating itu harganya berapa sih panci-panci? Panci yang panci yang searchnya gimana keywordnya? Panci yang kompatibel panci kompor listrik, kompor induksi. Kita survei harganya. Karena kebutuhan kita kan masak itu banyak, nggak cuma cepet. Karena kan kita bikin rendang, ngungkep ayam, itu kan butuh panas dan waktu yang cukup lama ya. Presto, aduh kalau saya melihat wajan penggorengan, ini aja 270.000 lah yang bermerek, ada coatingnya. Jadi jadi kayak masaknya jadi nggak geludak-geludak lagi dong ini. Ya mungkin enaknya karena ada gagangnya ya, jadi nggak miring-miring apa gimana. Tapi penggunaan minyak goreng ya jadi boros ya. Kita kan menggunakan wajan ya kan, karena ada cekungan di bawah. Jadi ketika kita menggunakan minyak yang sedikit ya kan, tapi karena ada cekungan itu, jadi kita bisa deep fry yang kecil-kecil itu bisa kita goreng deep fry. Nah ini nanti gorengnya kalau misal goreng ikan, goreng pindang gaya-gayaan kayak goreng salmon aja kayak gaya-gayanya pakai teknik poêle, poêle. Harus bahasa Inggris, bahasa Prancis. Intinya kita ditaruh ikan di satu sisi ya kan, di minyak panas. Lalu minyak panas yang lain tuh kita siramkan ke atas, ke sisi yang satunya ke atasnya itu pakai sendok, tres 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 tres, nah, seperti itu. Budal kerja nggih sarapan budak kayak cak cek nggih sarapan kok ndak sempat masak-masak cantik ngene iki. Yo lek duwe pembantu ngono. Orang wong biasa ngene iki. 150 ya mungkin akan pasti adaptasi pasti akan bisa. Cuma kadang-kadang kan kalau kita masak nasi goreng pakai wok kan lego creng 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 creng. Kemudian ada unintentional flambe eh, apa intinya? Yang nggak sengaja kita karena ngoseng ya kan. Nggak ngoseng, nggak sengaja wajannya kena api terus muncul api di wajan yang wur gitu. Pernah enggak kalian masak nasi goreng atau bikin oseng-oseng capcay di rumah itu sampai flambe itu pernah nggak sih? Sering-sering. Saya sih pernah walaupun ini ya, walaupun bukan karena ini. Yes, pasti karena ada cooking wine lah. Masak pakai cooking wine gitu kan ada alkohol yang gampang tersulut api kalau kita sering-seringnya agak gaya-gaya sreng gitu. Atau karena minyaknya yang terlalu panas sudah siap terbakar gitu. Sreng gitu. Nanti kalau misalnya boros minyak goreng ya kan. Terus sensasi api itu berkurang kayak rasanya itu kayak apa ya? Rasanya itu kayak bayangin bikin nasi goreng pakai kompor induksi terus pakai sama pakai apa namanya? Pakai kompor induksi sama pakai kompor gas biasa tuh kok kayaknya feel-nya itu bayangin belum bisa ini. Walaupun nanti kalau misalnya namanya program pemerintah ya orang-orang kayak kita ini di namanya dibagi dikasih ya diterima aja. Cuma kan pasti beradaptasi yang menengah. Nah, yang pertanyaan lagi, apakah itu nanti semuanya ya kan kebijakan
konversi itu akan menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia, akan semua menggunakan kompor induksi listrik, atau untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, masalahnya kalau untuk masyarakat yang kurang mampu, yo ndak apa-apa. Buat bantuan pemerintah, yo ndak popo ya kan. Engko sing bene sing kulino cetik ya kan, sing kulino cetik geni. Ngerti nggak cetik geni? Yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak ya kan. Tiba-tiba langsung lompatan nggak melewati kompor minyak, nggak melewati kompor gas, langsung kompor listrik. Nggak apa-apa, bagus ya kan. Bagus, langsung mengurangi emisi karbon berapa persen itu. Langsung ndak enek sing ceritane mambu sangit kena pego, langsung hilang ya kan. Cuma masalahnya gini, yang masyarakat-masyarakat tidak mampu, yang dianggap tidak mampu, yang didata pemerintah, pasti listriknya kan 450 gitu. Sedangkan orang menengah itu aja 900 yang paling kecil gitu. Itu aja dibagi dua, R1 900, R1M sama R1TM apa gimana, RTM gitu, R1M apa RTM gitu. Itu sama-sama 900 ya kan. Itu nanti lama-lama orang yang tidak mampu itu, karena kan katanya mau didapat ini free tambah daya ya kan, jadi 1.300. Nanti akan lucu nanti. Ya orang miskin ya kan, tapi pakai orang miskin tapi pakai listrik 1.300. Itu nanti tagihannya bakal berapa ya kan. Bahkan yang 1.300 itu kan wis pasti non subsidi. Nah, apa mau disubsidi juga 1.300. Nanti ada yang 900 M ya kan. 900 R R 900 R1M ya kan, sama kategori 1.300 TM. Jadi listriknya itu konsumsinya lebih tapi dia tuh yo miskin gitu. Miskin tapi boros, konsumsi listrik tuh jauh lebih banyak daripada yang menengah ya kan. Yang mampu ya kan. Hanya gara-gara dua tungku kompor listrik ya kan. Jadi sebenarnya mereka itu ya gimana ya? Itu nanti bakal menjebak pondak melas kok. Mau tambah goreng pindang ya kan. Goro-goro gawe ben iso goreng pindang ya kan. Ambek pemerintah dituki kompor induksi. Mangane panggah pindang ya. Cuma kompore meng kompor larang ya. Luwih larang kompore timbang ambek sing dipangan. Ini kan ironi ya. Dia oseng-oseng iwak klothok. Iwak klothok pisan. Goreng ikan asin. Jauh nutrisinya. Nutrisinya jauh lebih rendah, nilai nutrisinya jauh lebih rendah, nggak nambah jauh. Yo pindang ya tetap pindang walaupun digoreng dengan kompor listrik, digoreng dengan kompor gas, tetap. Jadi pemerintah cuma peduli, nggak peduli stunting ya kan. Yang penting subsidi bisa dikurangi ya kan? Orang miskin cukup fokus subsidi listrik, nggak usah subsidi gas ya kan? Timbang eman-emanan karena orang menengah ikut-ikutan pakai ya. Itu ndak make sense itu. Hanya karena orang menengah ya. Orang menengah itu ya gak sugih bleget tuh. Orang yang kaya raya yang rumahnya besar itu ya nggak mungkin pakai gas 3 kilo melon tuh ya gak mungkin ya. Menengah sing biasa-biasa. Ya memang mampu, ekonominya ada ya kan. Ya memang bayarannya memang UMR lah. Tapi kan ya bukan berarti terus kudu hedon ya kan. Itu namanya menghedonkan masyarakat, kayak kayak mampu sedikit tapi ojo sing ojo sing pilih sing murah yo gak lah. Yo pengen ngirit, yo pengen sak wayah-wayah yo pengen nyelengi, yo sing tengah-tengah yo pengen nyelengi. Masa selawase uripe tengah iki paling ndak yo wayahe ono kebijakan sing aneh-aneh nggak ada bensin ini ben ora langsung melarat ngono lho. Wong yo ora nulungi kabeh ae kok.
Misale bensin mundak lah wong sing tengah iku lek randuk lek ra enek spare ge nyelengi iku emang piye? Apa ya langsung melarat, langsung bingung. Sekarang sekarang kalau kembali lagi ke bensin naik ya, kembali lagi ke bensin naik. Di bensin sekarang itu kan banyak fenomena di pom bensin sekitar rumah ya, sekitar saya berangkat kerja itu semua itu antrian pertalite panjang. Itu tuh jangan salah paham, jangan dikira, oh walaupun pertalite harganya naik ya, jadi masyarakat masih mampu kok nyatanya tetap beli, tetap antrian tetap panjang. Tidak, antrian panjang itu karena harga pertalite naik, tapi orang-orang beli itu tetap. Ya. Setiap ke pom orang yang biasanya 20.000 ngisi bensin 20.000 ya. Setelah pertalite naik, ya ngisi bensin ya tetap 20.000. Cuma bedanya dulu sebelum naik 20.000 itu dapat hampir 3 liter lah, 7.500 hampir 3 liter. Nah, sekarang 20.000 cuma 2 liter. Ya ngisinya tetap 20.000, cuma jadi berkali-kali karena cepat habis. Ya karena volume yang didapat jadi lebih sedikit. Ya kan? Sama dengan nanti kompor induksi itu nanti. Apakah misalnya dengan misalnya ditulungi lah biar dapat kompor induksi 450 tambah sanyo jeglek dibantu di kayak PDAM, dikasih instalasi PDAM. Yuk lek rumah daerah ada PDAM lek enggak sanyo sumur ya. Misalnya sanyo biasanya sudah pakai sanyo udah advance ada sanyonya kan listrik. Masa iya karena ada kompor induksi itu yang berapa 3000 watt 3000 watt kompor induksi bener kompornya dikasih ya cuma bulanannya pas operasionalnya masuk pas masa air tapi airnya nimbo ya kan? Keperluan untuk airnya jadi nimbo jadi si ibu nih masak si pak nih si nimbo ngebeki jedingan geadus bocah-bocah nah ini kan ironi kayak istilahnya kayak semua pos-pos pengeluaran yang terserap untuk kompor induksi yang canggih yang baru ini yang ramah lingkungan ini tetapi aspek-aspek kehidupan yang lain orang-orang menengah orang-orang miskin lah itu jadi terabaikan ya. Tiba-tiba aku pemakaian listrik mudah karena nggak pernah jeglek kadang-kadang orang miskin itu membatasi diri dari fasilitas yang ada misalnya karena 450 kenapa dia nggak tambah daya terus biar untuk membatasi supaya tidak membeli barang-barang elektronik yang tidak perlu yang akan membebani kalaupun beli mereka akan ngirit oh nanti like misalnya maksimal 450 watt tuh misal untuk barang-barang TV misal TV sanyo ya kan sanyo karena saya yakin PDAM nggak mungkin merata di seluruh Indonesia ya kan? Pasti ada daerah terpencil yang butuh sanyo pompa air ya kan pasti sekarang kulkas itu jadi barang wajib ya kan bukan barang wajib sih sebenarnya seharusnya itu orang miskin tuh lebih perlu kulkas daripada kompor supaya apa supaya menyimpan bahan makanan tidak cepat basi ya, ya mungkin kulkas ini juga konsumsi listrik yang banyak sih cuma kalau bisa itu orang miskin tuh punya kulkas ya kan karena sekali-sekali pindang misalnya punya pindang ya mampu beli pindang sehari tiba-tiba dalam seminggu cuma pindang sak besek lah sak rayek harganya 6.000 4.000 6.000 lah sing kecil-kecil biasanya 4.000 itu isinya sekitar 6 ekor 6 sampai 8 ekor lah misalnya kecil-kecil bisa 8 ekor pindang rayean ya kan misalnya punya kulkas itu kan bisa dia untuk makan untuk yang bujang itu 8 hari atau 8 kali makan lah 8 kali makan pindang ya kan nasi sama seekor untuk magicom pasti masak ya kan magicom butuh listrik untuk magicom sekarang
Misalnya ndak magicom wis. Kalau misalnya dieliminasi semua fokus masak nasi dibalik lagi di karon. Segone ditapung di karon. Kayak dandang neh masak kayak dandang wis. Nah itu apakah efisien? Sedangkan orang-orang miskin itu harus menghabiskan waktunya itu mayoritas untuk bekerja mencari uang untuk survive ya kan. Itu bukannya apa ndak jebakan Batman itu nanti dampaknya. Makanya terima kasih Mbak Mulan ya kan. Karena yang punya berani menyuarakan ketidaknyamanan di kepalanya dan meminta agar dikaji. Walaupun saya nggak yakin akan didengarkan sih. Tapi yang jelas gini. Yang jelas gini. Eh kompor itu bukan hanya sekedar benda yang mengeluarkan api, tapi kompor itu juga merupakan salah satu benda yang bisa menunjang kehidupan kita. Karena dari kompor itulah orang-orang bisa masak dan memenuhi nutrisi harian untuk bekerja keras mencari uang di setiap harinya. Intinya seperti itu. Jadi jangan remehkan hanya memang kompor listrik alternatif energi kita perlu alternatif listrik. Cuma apakah dengan memaksa orang miskin ini mengkonversi kompor-kompor gas orang miskin ini dirampas dan digantikan dengan kompor induksi itu merupakan solusi? Ya, itu ungkapan tidak nyaman saya saja ya. Saya apapun itu kan wis tidak akan mempengaruhi kebijakan negara ini ya. Saya cuma mengartikulasikan masalah kompor ini bikin kepala saya tidak nyaman ya kan. Bagaimana cara orang-orang ini memaknai kompor kalau orang-orang yang pemegang kebijakannya saja tidak pernah menghadapi kompor. Jadi kom mereka hanya sekedar menganggap kompor itu hanyalah sebuah benda yang mengeluarkan api, mengeluarkan panas. Tidak semudah itu, Pak Ferguson. Ya, itulah tadi ya eh, podcast tidak nyaman episode kali ini. Dan jangan lupa mention kami, tag kami di Instagram kami podcast tidak nyaman. Dan sanggahlah setiap disanggah boleh setiap opini tidak nyaman saya apapun itu. Kalau misalnya tidak setuju tidak apa-apa sampaikan tidak setujunya karena apa di akun Instagram kami di podcast tidak nyaman. Ya, itulah tadi. Saya Sukmanan Tegar pamit dan sampai jumpa di episode tidak nyaman berikutnya. Bye bye. Anda sudah mendengarkan podcast Tidak Nyaman. Saya Sukmanan Tegar. Sampai jumpa pada episode Tidak Nyaman berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan.